Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi waffaqa li min ibadil mu'minin as-solihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat. Hari ini kita melanjutkan daras kita ya, masih berkait sorotnya dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Sekarang kita praktek baca aja dulu di halaman 36. Hayya naqra halaman 36. 36 atamuruna nasa bil birri. Ana ikra Ustaz. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadlunal kitab. Tadlunal kitab afala ta'qilun. Ada mufradat yang sulit. Wa antum. Indonesianya sedangkan kalian. Nah, itu hal. Wa antumnya sedangkan kalian membaca Alkitab, membaca kitab Taurat. Apakah kalian tidak ta'murun? Nah, Fadhal, Indonesianya? atamuruna, apakah kalian menyuruh manusia bil birri dengan kebaikan, bukan sauna, dan kalian melupakan anfusakum wa antum pada kalian tadluna, kalian membaca Alkitab. Apalah maka apakah tidak ta'qiluna, kalian berakal, mengerti? Iya. Allah Ustaz. Indonesianya langsung setelah baca ayat Qur'annya langsung Indonesia. Coba, apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan dan kalian melupakan diri kamu sekalian, sedangkan kalian membaca kitab Taurat? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Nah, jadi jangan terdengar lagi, coba bahasa Arabnya, jangan dipreteli, langsung aja. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Baik. Pak Ustadz, apakah kalian atau mengapa kalian? Apakah? A, karena hurufnya huruf A. Kalau mengapa, limadza? Apakah kalian tidak berpikir? Jawabnya tentu iya atau tidak. Kalau A itu jawabannya ya atau tidak. Ya, Jadi ada dua kata dalam bahasa Arab yang artinya apakah. Jawabnya iya atau tidak. A dan hal saja. A anta tasum? Naam, ana asum. Hal anta tasum? Naam, ana asum. Ada sedikit beda. Kalau A itu boleh untuk pilih apakah ini buku atau majalah. Itu A. Kalau hal tidak boleh. Hanya kalau A itu boleh pilih. A anta muslim am kafir? Ana muslim. Begitu. A anta muslim am. Jadi untuk A boleh dipakai am. Apakah? Kalau Arab, kalau yang pakai atau itu harus A. A'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Nah, pakai am. Tapi kalau hal hanya ya dan tidak. Jadi am A itu boleh untuk milih. Itu A. Kalau A boleh ketemu negatif. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi kalau hal tidak boleh. Tidak boleh. Hal lam taro kaifa fa, enggak boleh. Jadi ada dua bedanya. Kalau A boleh untuk milih. Kalau ketemu negatif yang la atau tidak, hanya A saja. Afala ta'qilun, tidak boleh. Hal la ta'qilun, nggak boleh. Ya. Jadi kalau A boleh ketemu negatif. Bukankah? Apakah kamu tidak? Hal lam tazhab? Apakah kamu tidak pergi? Nah, jawabnya bisa na'am, bisa bala. Kalau A. Alastu birabbikum? Jawabnya gimana tuh? Bala. Kapan? Kalau bala itu kalau ketemu negatif. Kalau A ketemu negatif, kalau dijawab na'am berarti tidak. Kalau dijawab bala berarti iya. Baik. Maka di dalam Quran, alam nashrah, itu kan ada negatifnya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak melihat apa yang telah diperbuat
oleh Tuhanmu. Paham ya? Coba jawab dengan bala. Saya ungkapannya. Bukankah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum? Bala. Bala. Alaisallahu biahkamil hakimin? Bala. 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 Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bala. Kalau bala itu menjawab a dan lamnya. Maka dalam sistem bahasa Arab, kalau betul dijawabnya bala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tafirannya bala syahidna. Alastu bi rabbikum, bukankah atau apakah aku bukan Tuhanmu? Jawabannya betul, bala. Tapi kalau dijawab na'am berarti lastu. Aku bukan Tuhan. Bahasa sehari-hari saya tanya ketua kelas. Alasta Indonesian, Pak Heri? Bukankah kamu orang Indonesia? Bala. 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 Artinya betul. Aku orang Indonesia. Tapi Nah, kalau dijawab na'am, Bukan aku orang bukan Indonesia. Indonesia. Alam taro, tidak boleh. Hal lam taro. Afala takilun. Hal fala takilun. Tidak boleh. Harus afala takilun. Bala. Gitu. Nahnu nakil. Gitu. Ya, kami berpikir. Oke, falas. Baik. Nah, yang kedua. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaq. Fabi ayyi hadisim ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Baik. Coba mufradatnya. Hadis di situ artinya perkataan. Hadis itu kalam, firman atau perkataan. Ayun itu artinya apa? Silahkan Indonesiakan. Itu adalah Itu ayat-ayat Allah yang di Natsu dibacakan ayatnya kepadamu yang benar. Dengan benar. Babi Maka lalu dengan apa? Perkataan apa Perkataan lagi? yang mana lagi? Sesudah Allah dan sesudah Sudah Allah ayat-ayat dan sudah ayat-ayat yang mereka akan beriman. Fabi ayyi hadisin dan Dan kepada mereka yang beriman, yang akan beriman. Yang kalian yu'minun, kalian imani. Yu'minun. Yang kalian imani gitu. Adalah ayat-ayat Allah, kami membacakannya kepadamu dengan kebenaran. Lalu perkataan apa lagi setelah Allah ayatnya yang kamu imani itu. Mana lagi setelah Allah dan setelah ayat-ayatnya yang mereka akan mengimani. Ayun itu apa? Ayu kalamin hadza. Perkataan apa ini? Ayu, coba bahasa apa ini? Ayu lughah. Jangan madza lughah. Hari apa ini? Ayu yaum al-an. Jangan madza yaum gitu ya. Ayu itu netral. Bisa untuk juga manusia, bisa benda, bisa juga berapa juga bisa. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yukadziba bi ayyi ala artinya nikmat. Nikmat apa lagi yang kalian ingkari, yang kalian bohong, yang kalian ingkari? Ayu Dustakan. Iya. Baik. Itu ayu, kata ayu itu sering kita pakai. Ayu, ayun, ayan, ayin. Ya, ini satu-satunya kalimat tanya yang bertanwin, Pak. Satu-satunya kata tanya yang munsorib. Yang lainnya kan madza, man, ain. Ini mah ayun, ayan, ayin. Jadi satu isim istifham yang mu'rab yang berubah-ubah hanya satu. Ayun, ayan, ayin. Artinya sama. Sama artinya. Ya misalnya kalau dibaca ayah kita bintakro. Karena maf'ul bihi ayah. Ayu yaum al-an. Hari apa sekarang? Al-an yaumul isnin. Baik. Jayid. Innama artinya hanyalah. Bedakan dengan inna. Kalau inna itu hanya sesungguhnya. Tapi kalau innama sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah.
Ada hanyanya kalau innama. Innama mimnya menyatu. Jangan dipisah tulisannya. Kalau dipisah apa? Kalau dipisah sesungguhnya apa-apa yang ada di atas meja. Nah, itu mananya hanyalah kalau digabung. Tapi kalau dipisah sesungguhnya apa-apa. Berarti ma-nya berfungsi sebagai isim ya Ustadz ya, bukan? Betul. Isim inna. Kalau innama tidak. Tidak dikatakan isim. Kalau innama yang menyatu namanya mimnya mim ziyadah saja. Berarti ini bukan isim Ustadz. Kalau disambung innama bukan isim ini. Bukan isim mausul. Bukan. Ini namanya maknya mak zaidah saja. Ma zaidah itu maksudnya apa Ustadz? Tambahan saja. La amalalah, tidak punya fungsi. Ya, kalau disatukan tidak punya fungsi. Oh, tidak berfungsi. Ma-nya tidak berfungsi. Betul. Ya. Seperti indama, artinya ketika, indama, ya, hainama, kaifama. Nah, itu semua tidak berfungsi kalau disatukan. Kalau disambung. Tapi kalau dipisah dia menjadi isim ya, Ustadz. Ustadz, ma itu kan berfungsi sebagai isim, tapi dia berfungsi sebagai huruf juga kan Ustadz? Ya, ma itu ada yang sebut isim, ada yang disebut huruf. Kalau huruf itu negatif nantinya. Kalau yang negatif itu namanya huruf negatif. Misalnya ma fahim itu ma-nya ma negatif berarti dia huruf, Ibu. Tapi kalau ma yang artinya mausul itu pasti ma-nya ma apa-apa. Nah, jadi ma itu nanti ada bab khusus, ada ma zaidah saja, ada ma negatif, ada ma mausul. Catat itu, kalau inna disatukan dengan ma, itu artinya qasr. Untuk penghanyat namanya harful qasri, isim qasr namanya. Kalau disatukan. Tapi kalau dipisah, berarti isim mausul. Sesungguhnya apa-apa yang kamu lakukan adalah perintah Allah. Sesungguhnya apa-apa yang kamu lakukan itu perintah. Inna ma taf'al min awamirillah. Berarti maknya ma isim inna. Dipisah tulisannya, bacaannya sama. Kalau innama yang disambung pasti setelah itu mubtada. Setelah innama yang artinya hanya pasti mubtada, tidak boleh jadi yang lain. Innamal homru apa? Innamal homru. Homru karena mubtada. Innamal a'malu apa amali? Apa amala? Amalu. Iya, karena mubtada itu aja. Baik, kelas. Nanti ada lagi macam-macam mak. Nanti ada mak mausul, ada mak negatif, ada mak pertanyaan. Nanti ada di diktat kita, Pak. Nah, udah, baik. Nanti. Baik, nomor 2-nya, bawahnya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Baik, terjemahkannya yang baik. Hanya ada kata-kata hanyanya. Sesungguhnya orang yang beriman hanyalah adalah hanyanya yang apabila Allah hati mereka hati. Dan apabila dibacakan pada mereka ayatnya, maka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, coba berbahasa Indonesianya pelaku dulu. Iza berarti ya. Apabila ya. Iza. Apabila dibacakan. Apabila Allah disebut. Itu bahasa kita. Hati mereka bergetar. Hati dulu. Ini bahasa kita. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka.
Perhatikan yang zadat, yang menambah itu apa? Pelaku zadatnya kemana kembalinya? Kepada ayat. Makanya zadat. Imanan jadi apa? Jabatan katanya. Imanan itu dibaca masuk maf'ul. Maf'ul. Objek penderita, Pak. Ayat itu menambah keimanan mereka. Makanya dalam kajian nahunya, zadat itu transitif, Pak. Zadat itu menambah. Ayat itu akan menambah keimanan mereka. Wajilat kulubuhum, hati mereka bergetar. Pasif. Ini ada dua kata kerja pasif. Dukiro, disebut, tuliat, dibaca. Sungguhnya orang-orang muslim hanyalah. Hanya. Jadi kata ada hanyanya. Jangan sesungguhnya saja. Kalau sesungguhnya saja, inna, Pak. Innama itu lil qasri. Lil qasri itu dalam bahasa kita itu penghanyaan. Sesungguhnya aku adalah hanya manusia seperti kalian. Innama ana basyarum mislukum. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu sah hanya karena niat. Ada hanyanya. Ini banyak salah orang menerjemah innama itu sesungguhnya, Pak. Coba baca innama ana basyarum mislukum yuha. Kalau diterjemah sesungguhnya aku manusia, sama saja Nabi Muhammad dengan kita gitu. Tapi di situ kan koser. Aku ini hanyalah seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah. Aku ini hanya seorang manusia. Kan ini penguatan, Pak. Kan ini kan penghanyaan. Coba terjemahkan innamal a'malu binniyat. Coba Pak Heri, innamal a'malu binniyat. Coba ada hanyanya, coba. Sesungguhnya amal itu bukan oleh niat. Tolong pahami, kalau innama itu hanya, Pak. Perhatikan, Pak. Ini ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah, innama itu artinya hanya. Tapi boleh saja ditambahi sesungguhnya. Sesungguhnya Nabi itu hanyalah seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah. Sesungguhnya perbuatan itu sah hanya karena niat. Innamal a'malu binniyat. Jangan sesungguhnya pekerjaan itu dengan niat. Istilah Indonesia, innama itu huruf atau isim untuk penghanyaan, Pak. Kalau inna dipisah, tidak. Itu sesungguhnya. Tapi kalau innama disatukan, hanyalah. Jadi Indonesianya yang baik begini. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang apabila Allah disebut, hati mereka bergetar. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, ayat itu akan menambah keimanan mereka. Itu. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Nah, itu juga adalahnya. Jadi coba bahasa Indonesianya didulukan, Allah didulukan, kulub didulukan, ayat didulukan. Karena itu bahasa kita. Kita coba. Qalan Nabi. Indonesia yang baik coba. Nabi berkata. Nabi berkata. Nabi berkata, Pak. Arsalallahu rasulahu bil huda. Allah telah mengutus rasulnya dengan petunjuk. Bukan kita alihkan subjek predikat itu didulukan dalam bahasa Indonesia. Yang 5 itu subjek, mubtada, isim kana, isim inna, fa'il, naibul fa'il. Dalam bahasa kita harus didulukan. Teori terjemah, Pak. Yang kedua, kalau ingin menerjemah suatu ayat, yang dipreteli satu kata, itu bukan terjemah namanya. Itu memaknai kata per kata, Pak. Jadi menerjemah itu baca dulu satu ayat atau setengahnya, Indonesiakan. Itu supaya kita merasakan bahasa Indonesia begini, bahasa Arab begini. Itu teori terjemah, Pak. Makanya harus paham struktur dan hafal kosakata gitu, Pak. Ya, bahasa kita itu menganut mubtada khobar titik, Pak. Kita ini belajar menerjemah ke dalam bahasa Indonesia, Pak. Jadi kalau ada jumlah fi'liyah, fi'il dulu apa fa'il dulu? Fa'il dulu diterjemahkan. Iya, dzukirallah. Allah disebut. Wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Tuliat alaihim ayatuhu, ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka. Zadat
zadatum imana, ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Menerjemah itu memadankan suatu kalimat atau suatu statement ke dalam bahasa kita, memadankan. Arsalallahu rasulahu bil huda. Allah mengutus rasulnya, bukan mengutus Allah rasulnya. Baik, coba yang kedua, alladzina yuqimuna. Coba silakan Pak Ahmad baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan mereka menginfakkan dari apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka. Iya, yunfikunnya didulukan kan? Susunan Arabnya asalnya begitu. Yukimun diikuti oleh yunfik. Asalnya alladzina yukimuna sholat wa yunfiquna mimma razaqnahum. Begitu asalnya kalimat itu. Jadi orang mukmin itu, ini di dalam ayat ini, satu yang apabila Allah disebut begini gini terus, yang kedua yang mendirikan sholat dan berinfak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kita juga menjaga kepada Quran dan Allah juga menjaga, itu dalam tafsiran nih. Baik, halaman selanjutnya utluma. Nah, maknya mausul apa ma istifham? Mausul. Apa-apa. Baik. Nah, mausul tuh bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa Alkitab. Boleh juga terjemahannya begini, dibuang minnya langsung ke min. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu. Nah, itu yang baik terjemahannya. Nanti ada teori begini. Saya akan kasih teori ma dengan min. Maknya ma mausul, minnya min bayan. Maka boleh kita terjemahkannya langsung ke minal kitab. Coba. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu, daripada bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab. Dalam teori terjemah, kalau ada ma dengan min, anggap saja ma-nya tidak ada, min-nya tidak ada. Bacalah kitab yang. Balik ke belakang. Atau boleh begini, bacalah apa-apa yang diwahyukan kepadamu berupa kitab. Ya, yang disuruh dibaca tuh kitab. Coba definisi hadis. Hadis adalah apa-apa yang datang dari Nabi, dari perkataan, perbuatan, dan ketentuan. Ayo coba. Sebetulnya hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketentuan yang datang dari Nabi. Nah, itu bahasa Indonesia. Coba ingat definisi hadis. Al-hadisu ma waroda an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir. Nah, sekarang sama. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Struktur begitu. Ya ma mausul, Pak. Jangan manafi. Yang ma mausul, maka terjemahannya bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Walizikrullaha akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baik, banyak mak. Maknya ada dua tuh. Silakan. Maknya ma mausul semua. Bacalah kitab yang telah diwahyukan padamu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fasik atau fasak dan mungkar. Fasik itu perbuatan keji dan Tidak perbuatan mungkar. Dan menyebut nama Allah sangatlah besar manfaatnya. Dan Allah itu mengetahui apa-apa yang kalian kan lakukan. Baik. Coba maknya ada dua. Satu ma'uhiya. Dua matasnaun, maknya mausul semua itu. Ya, apa-apa yang. Kalau yang atas, ya kita balik, kitab yang, gitu aja.
kitab yang telah diwahyukan kepadamu. Ya'lamu tidak diterjemahkan maha ya karena di situ kan fi'il mudhari bukan mubalagho. Allah mubtada, ya'lamu khobar. Allah itu mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Allahnya subjek, ya'lamunya predikat. As-sholatu tanha. Mana subjeknya? Sholat. Predikatnya tanha. Maka sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dan sungguh menyebut nama Allah itu sangatlah besar manfaatnya. Dan Allah itu mengetahui apa-apa yang kalian istilah terjemahan mubtada. Terjemahan mubtada itu sering dimunculkan kata itu. Innas salata tanha, sesungguhnya salat itu. Dari mana itunya? Dari ma'rifat itu. Ada L-nya itu. Minal kitab. Nah, kitabnya tertentu. Kitab Taurat atau kitab Quran di situ. Selanjutnya, wa hadza kitabun mubtada khobar, hadza mubtada kitabun khobar, musaddiq sifat. Li untuk li lamu taklil agar kitab itu memberikan peringatan kepada orang-orang alladzina zalamu, kepada orang-orang yang berbuat zalim, wa busyra, dan Quran itu sebagai busyra juga, sebagai pemberi kabar gembira. Siapa silakan baca? Coba Bu Vera baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan linudhira ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Baik. Ini adalah kitab yang membenarkan dengan bahasa atau Arab. Berbahasa Arab gitu. Ini adalah suatu kitab yang agar kitab itu memberi peringatan pada orang-orang yang berbuat zalim dan, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Baik, para mempelajari fa'ilnya, yungzir itu kemana kembalinya? Kepada ayat yang ada di situ, kepada kitab, ya, kepada Al-Quran. Contoh begini, Allahu yahdi may yasha. Coba teliti. Yang yasha itu Allah atau man? Ada yang menerjemahkan Allah akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang mau, yang diinginkan. Dalam ayat itu yang yasha itu Allah, yang Allah kehendaki. Jadi domir kembali itu sangat rawan. Kemana kembalinya? Atau yang paling serem ayat itu Pak Heri itu. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Nah, yang tutohirnya kepada sodakoh apa kepada kamu? Kamu pada Nabi Muhammad di situ. Karena ada bihaknya. Dengan sodakoh itu engkau dapat membersihkan hati mereka, meluluhkan gitu. Ada yang menerjemahkan begini, ambillah zakat kepada mereka yang dapat membersihkan diri mereka. Nah, ini yang nggak betul. Jadi zakat bisa membersihkan dirinya gitu. Enggak, bukan membersihkan harta gitu. Enggak, ya. Enggak, bukan begitu. Ya, baik. Bu Eti Harawati ada nggak, Bu Eti? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu innama anna lakum nazirun mubin. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah yang memberi peringatan yang nyata kepada kalian. Sesungguhnya aku hanyalah orang yang memberi peringatan yang amat jelas kepada kalian. Lakumnya itu, lakumnya. Ya. Innama ana lakum nadhirum mubin. Asalnya innama ana nadhirum mubinun lakum. Nah, kira-kira begitu asalnya. Innama ana nadhirum mubinun lakum. Jadi statementnya adalah innama ana lakum nadhirum mubin. Ayat ini menyuruh Nabi
Kira-kira begini, wahai Muhammad, katakanlah, wahai sekalian manusia. Titik 2, aku hanyalah seorang manusia yang memberi peringatan, seorang manusia yang memberi peringatan atau seorang pemberi peringatan yang amat jelas kepada kalian atau untuk kalian. Bahasa Arab itu banyak takdim takhir, didulukan, diakhirkan gitu, didulukan, diakhirkan. Nah, ini baik. Terus falladzina amanu wa amilus sholihat lahum maghfirah wa rizqun karim. Lahum itu mendapatkan, boleh terjemahannya. Karena orang-orang, fa-nya diterjemahkan karena, coba Pak. Fa itu bisa maka, bisa karena, bisa juga kemudian gitu. Ya. Mereka yang beriman. Kalau maka gimana? Maka orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah. Menentang. Menentang yang punya yang kebajikan, yang beramal soleh, Beramal soleh. Beramal soleh. Wamilu soleha ya. Iya, soleha. Yang mereka yang beramal soleh. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan rezeki. Ampunan. Oleh mereka. Coba terjemahkan. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan. Mereka yang diberi rezeki. yang mulia. Oleh yang mulia. Karena dasarnya lahum di situ memiliki, Pak. Mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang baik. Dah nomor 3. Wama, maknya ma negatif. Silakan baca. Wama arsalnaka illa kafah. Kapalinas. Kapatal linas. Basira wa nazira. Ya, silakan Indonesia kan. Dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira. Iya, maknya ma apa itu? Ma nafi. Ma nafi. Maknya ma tidak negatif. Tidaklah kami mengutus kamu kecuali untuk kepada semua manusia sebagai pembawa kabar gembira. Ya, dan memberi peringatan. Walakinna, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Baik. Terus ya. Syukran ya. Ini pelajaran banyak hari ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Syukran Ustaz. Halo Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum.